Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 309 100.000 yuan. Lydia Wang sangat marah. Dia meminta Thomas Kin datang, agar dia menggunakan cara kasar, tapi tak disangka anak ini sangat tidak berguna dan langsung menyerah. Apakah dia benar-benar harus menerima membeli vas palsu seharga 1 juta yuan? Thomas Kin tersenyum, perdamaian akan membuatmu kaya, mari kita bahas hadiahnya. Selesai bicara, Thomas Kin mengambil sebuah cangkir arak tua dari lantai sambil berkata, hadiahnya yang ini saja, bagaimana? Saat melihatnya bos itu langsung tertawa, cangkir arak kecil yang pecah itu bentuknya sudah tidak beraturan, meskipun itu adalah barang antik, tapi tidak ada nilainya. Sepertinya dia mendapatkannya dari pasar loak seharga 10 yuan per 500 gram, diberikan secara cuma-cuma pun tidak akan ada yang menginginkannya. Baik, anak muda memang masuk akal. Aku akan memberikannya kepadamu. Baik, semuanya sudah melihatnya kan, dia memberikan uang, aku langsung memberikan barang. Lydia Wang sangat marah, tidak bisa. Si Margakin, 1 juta yuan itu adalah uangku, apa hakmu membuat keputusan dengan uangku? Tidak bisa, kamu harus mengembalikan uangku. Thomas Kin menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya, kamu sendiri yang tidak hati-hati, jadi kamu hanya bisa menerimanya. Dia bahkan tidak takut kamu memanggil polisi, kamu bisa apa? Lydia Wang menghentakkan kakinya dengan marah sambil menunjuk Thomas Kin dan berkata, sia-sia aku memanggilmu kemari, kenapa kamu sangat tidak berguna, bagaimanapun kamu adalah seorang pria, kamu tidak bisa berkelahi dengannya. Thomas Kin menggelengkan kepalanya, lalu berbalik sambil memegang cangkir kecil itu. Tiba-tiba, seorang pria tua datang dan menghentikan Thomas Kin. Anak muda, tunggu sebentar. Semua orang melihat ke arah datangnya suara itu. Mereka melihat seorang kakek berambut putih yang memegang tongkat sedang berdiri di belakang Thomas Kin. Guru Gao. Mereka semua adalah pencinta barang antik. Ketika mereka melihat kakek ini, mata semua orang langsung bersinar. Dia adalah orang yang paling jeli dalam melihat barang antik. Dia bernama Randy Gao. Dia adalah pakar barang antik. Dalam hal menilai barang, bisa dikatakan tidak ada yang bisa menandinginya. Dia adalah orang yang berkredibilitas paling tinggi di Hualian Antique City. Banyak orang yang percaya padanya. Begitu Guru Gao muncul, semua orang langsung berkumpul. Randy Gao melihat cangkir arak kecil di tangan Thomas Kin sambil bertanya. Anak muda, bolehkah aku melihat cangkir arak ini? Thomas Kin menyerahkan cangkir arak itu dengan acuh tak acuh. Master Gao mengambilnya lalu mengamatinya, setelah itu dia mengelus janggutnya sambil mengangguk. Cangkir arak ini memang barang antik, kalau tidak salah ini berasal dari dinasti Yuan. Tapi, bentuknya tidak beraturan, dan sepertinya sudah retak dan ada banyak lempengan besi yang melekat padanya, jadi nilainya turun drastis. Cangkir arak ini terbuat dari besi dan bukan cangkir perak, jadi meskipun antik, harganya tidak akan terlalu tinggi. Selain itu ada lempengan besi yang melekat padanya, jadi membuat nilainya semakin berkurang, dan bahkan tidak memiliki nilai estetika. Tapi kakek tua Gao sangat menyukainya, dia merasa setelah dibersihkan dia bisa menjadikannya sebagai pajangan. Begini nak, aku akan membayar 100.000 yuan untuk cangkir arak ini. Wow! Begitu kakek tua Gao membuka harga, orang-orang langsung heboh, mereka semua sangat terkejut. Cangkir arak sekecil itu bisa dijual seharga 100.000 yuan, kenapa tadi mereka tidak menyadarinya? Bos yang memberikan cangkir arak ini sangat menyesal, dia tidak menyangka barang yang dia berikan cuma-cuma memiliki nilai yang tinggi. 100.000 yuan.
Tapi, Thomaskin menggelengkan kepalanya. Maaf, aku tidak akan menjualnya. Kakek tua Gao mengerutkan keningnya. Anak muda, kamu sudah memikirkannya baik-baik. Alasan kenapa aku membuka harga 100.000 yuan karena secara pribadi aku menyukainya. Kalau secara objektif, bahkan 50.000 yuan juga tidak akan laku. Kalau kamu tidak menjualnya kepadaku, kamu tidak akan bisa menjualnya dengan harga yang tinggi. Thomaskin menggelengkan kepalanya. Maaf, aku tidak akan menjualnya. Dr. Stranger Thomaskin, bab 310 membeli kembali. Setelah Thomaskin selesai berbicara, Lydia Wang sangat emosi dan segera berkata, "Apa hakmu membuat keputusan atas barangku? Apakah itu milikmu? Apa hakmu mengatakan tidak mau menjualnya?" Lydia Wang meraih cangkir arak kecil itu sambil berkata, "Ini hadiah bos toko karena tadi aku membeli vas ini, semua keputusan di tanganku." Selesai berbicara, Lydia Wang menyerahkan cangkir arak itu kepada kakek tua Gao. 100.000 yuan, aku akan menjualnya. Thomaskin mengerutkan keningnya sambil berkata, Bibi Wang jangan gegabah, nilai cangkir arak kecil ini lebih tinggi dari harga itu. Lydia Wang mendengus dengan dingin, kamu tahu apa? Guru Gao mengatakan cangkir arak ini bahkan tidak bernilai 50.000 yuan. Menurutmu aku lebih percaya kepada Guru Gao atau kamu? Jangan banyak omong kosong. Lydia Wang menatap Thomaskin dengan garang lalu langsung memberikan cangkir arak itu. Melissa Zhu sedikit khawatir. Bu, siapa tahu Kak Thomas bisa melihat sesuatu, kita tenang sedikit jangan terlalu gegabah. Lydia Wang mendengus dengan dingin, apa yang bisa dia lihat? Dia lebih pandai menilai barang antik daripada aku. Lebih hebat dari Guru Gao. Sudah, cepat jual sekarang. Hari ini Lydia Wang kehilangan 1 juta yuan. Hal ini sudah cukup untuk membuatnya marah. Thomaskin ini malah dengan beruntung mendapatkan keuntungan. Dia mendapatkan 100.000 yuan dengan tangan kosong, dihitung-hitung bisa menutupi sedikit kerugian. Kakek tua Gao langsung mentransfer uang ke ponsel Lydia Wang, dan 100.000 yuan langsung masuk ke rekeningnya. Thomaskin tidak bisa berkata-kata, dia menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya sambil berkata, Tuan, jual cangkir arak ini kepadaku. Kakek tua Gao terdiam sejenak, ada apa ini? Tadi mereka menjualnya sekarang mereka membelinya. Jelas-jelas mereka di pihak yang sama, kenapa harus membedakan aku dan kamu? Kakek tua Gao tersenyum, sepertinya kamu juga sangat menyukai cangkir arak ini. Tapi aku baru mendapatkannya dan ingin bermain dengannya selama beberapa hari. Setelah kakek tua Gao selesai berbicara, Thomaskin membuka tangannya dan menjulurkannya ke hadapan kakek tua Gao. Aku akan membayar 500.000 yuan. Orang-orang langsung bingung. Ada apa dengan anak muda ini? Tadi dia mendapatkan cuma-cuma cangkir antik yang dihargai 100.000 yuan sudah termasuk sangat hebat. Ini adalah keberuntungan yang besar, tapi anak muda ini masih tidak tahu diuntung, dan ingin bertingkah. Tadi kakek tua Gao membelinya seharga 100.000 yuan, tapi sekarang dia ingin membelinya kembali dengan harga 500.000 yuan. Yang paling penting adalah Guru Gao sudah memberikan penilaiannya. Meskipun cangkir arak kecil ini dari dinasti Yuan, tapi tidak bernilai, 100.000 yuan sudah termasuk harga yang tinggi, buat apa dia membelinya lagi dengan harga 500.000 yuan, dia kebanyakan uang. Lydia Wang juga kaget, Thomaskin, kamu sudah gila. 500.000 yuan. Memangnya kamu punya 500.000 yuan? Melissa Zhu sudah tidak tahan lagi, Bu, kamu terlalu ikut campur, aku punya, pakai uangku dulu. Selesai berbicara, Melissa Zhu mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk mentransfer uang kepada Thomaskin. Lydia Wang memelototinya, Melissa Zhu, kamu sudah gila. Meskipun kamu punya uang tapi juga tidak untuk dihamburkan seperti ini.
Melissa Zhu tidak bisa berkata-kata. Dalam hati dia berpikir, bukankah kamu baru saja menghamburkan 1 juta yuan? Guru Gao sedikit terkejut. Dia merasa pemuda di depannya ini sedikit berbeda. Anak muda, apakah kamu yakin? Aku yakin. Baik, kalau kamu membayar 500.000 yuan, maka aku akan mengorbankan barang yang aku suka. Harganya meningkat berkali-kali lipat dari harga aslinya, tidak ada alasan untuk mempertahankannya. Melissa Zhu langsung mentransfer 500.000 yuan, dan Thomas Qin kembali membeli cangkir arak kecil ini. Wajah Lydia Wang pucat karena marah. Anak yang boros, pasangan yang boros. Si Marga Qin. Kamu sengaja menimbulkan masalah untuk keluarga kami kan? Kakek tua Gao juga sangat penasaran. Anak muda, bisakah kamu memberitahuku kenapa kamu berbuat seperti ini? Thomas Qin berkata, aku sudah bilang, kalian sama sekali tidak melihat nilai cangkir arak ini. Karena kalian ingin melihatnya, aku akan mengabulkan keinginan kalian. Bersambung.